Ya, kembali di Market Buzz, pemirsa. Sebelum kami berbincang bersama analis dari pasar modal, kita akan terlebih dahulu simak agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari China sendiri, libur nasional China, dari Korea Selatan, libur hari pendirian Korea Selatan, dan dari Indonesia tentu saja ada data inflasi inti dan bulanan Indonesia secara month on month dan juga year on year. Kemudian dari Singapura ada data mengenai indeks manajer pembelian atau PMI Singapura di bulan September. Dari India ada data neraca dagang India, dan dari Amerika Serikat ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur ISM di bulan September. Oke, kita menantikan data inflasi ya yang akan dirilis oleh BPS. Ya. Kemudian dari emiten ada ADMS, RUPS, kemudian ada BEEF, juga RUPS, Hexa, DPS, dividen tunai, MBAP, tanggal pembayaran dividen tunai. Demikian beberapa agenda dari emiten di Bursa Efek Indonesia untuk awal Oktober ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui video conference tentunya ya, narasumber yaitu Pak Robertus Hardy. Beliau ini adalah Head of Research Henan Putirai Sekuritas. Selamat pagi Pak Robertus. Halo, selamat pagi Pak. Mungkin masih di mute Pak Robertus? Halo. Oke, Ya. baik, sudah terdengar suaranya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Robertus di Market Buzz. Oke, Pak Robertus, langsung saja kita ke topik yang menyedihkan gitu ya, dan juga mencekam untuk dunia sepak bola tanah air yang menjadi sorotan juga dari media-media asing. Bagaimana Anda melihat hal ini, tentunya kalau berkaitan dengan pasar modal gitu ya, kan salah satu emiten juga melantai di bursa dari klub bola yaitu Bali United dengan kode saham bola sendiri. Tahun 2019 ya IPO-nya. Nah, itu peluangnya akan seperti apa mengingat kalau memang benar-benar FIFA menjatuhkan sanksi misalnya dibekukan sekitar 8 tahun. Halo Pak Robertus? Oke, tampaknya kita masih mencoba untuk berkomunikasi karena ada masalah teknis gitu ya. Oke. Halo Pak Robertus. Halo Pak Robertus. Ya, baik. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya dari Prisa sudah terdengar ya? Pak Robertus? Oke. Nampaknya kita mengalami kendala sinyal dengan Pak Robertus begitu. Tapi kalau ngomongin soal dampak dari bola sendiri begitu, emiten Bali United di penutupan perdagangan Jumat lalu ada di zona hijau begitu Betul, ya? ada di zona hijau. Ini menariknya pada Jumat lalu ya. Bola ini mengalami penguatan 3,25%, tapi memang waktu itu belum ada insiden. Betul. Ya. Kita coba sapa lagi Pak Robertus, bisa dengar suara kami dengan jelas? Halo ya, Pak Robertus. Bisa. Iya Pak, silahkan gimana kira-kira tanggapannya terkait kasus di Kabupaten Malang ini terhadap emiten Bali United? Ya, tentunya turut berduka cita ya kepada warga Malang dan sekitarnya, dan turut prihatin juga dengan persepak bolaan kita nih sekarang. Namun kalau kita melihat mungkin dari salah satu emiten yang terdaftar itu Bali Bintang Sejahtera, ya tentunya selain dari dampak terhadap potensi terjadinya pemberhentian kompetisi gitu ya, baik untuk sementara ataupun mungkin beberapa jangka waktu yang belum ditentukan, tapi ini juga implikasinya sebenarnya bisa lebih besar lagi, seperti misalnya bagaimana dengan kesejahteraan dengan masing-masing karyawan yang terlibat, mungkin juga pemain, ofisial, beserta juga dengan pengelola stadion gitu misalnya. Dan ini tentunya yang bisa menyebabkan mungkin performa yang agak kurang baik mungkin di tahun ini. Tapi juga kita ngelihat kan sebenarnya di dalam bisnisnya PT Bali Bintang Sejahtera ini juga bukan hanya persepak bolaan aja, tapi juga ada mungkin industri retail, juga industri yang lainnya terkait juga dengan digital, pemasaran digital, dan juga media. Dan tentunya ini mungkin masih bisa berjalan, dan ya sembari menunggu dimulainya kompetisi kembali, apakah itu dengan penonton atau tanpa penonton. Tapi juga kita masih perlu perhatikan ya bagaimana implikasinya terhadap industri persepak bolaan yang banyak nih stakeholdernya, selain supporter juga sponsor, juga media juga kan. Nah, ini yang mungkin bisa kita cermati ke depannya, bagaimana usaha pemerintah untuk bisa
mencapai titik terang dari kasus yang terjadi kemarin seperti itu, Mbak Prisa, Mas Baik, Wiki. Pak Roberto, sekilas saja mungkin untuk emiten ataupun mungkin perusahaan media lah ya yang menayangkan Liga 1 sendiri begitu, seberapa besar signifikansinya ketika misalnya sebuah pertandingan sepak bola ini di hold terlebih dahulu, dan mungkin satu hal yang kemudian juga nampaknya bisa jadi kemungkinan ada satu sanksi yang diberikan oleh FIFA. Artinya kan kalau sudah ada satu kerjasama yang dilakukan lah ya dengan pihak media juga kemudian akan menjual slotnya kepada pengiklan dan lain sebagainya begitu. Ya, artinya ini berpengaruh juga ke emiten-emiten media gitu Betul ya. sekali. Nah, saya pengen tahu sebetulnya seberapa besar sih dari pertandingan-pertandingan sepak bola ini implikasinya terhadap pendapatan dari sebuah perusahaan media. Mungkin Anda punya datanya, Pak Robertus. Baik, kalau dari segi konten, ini kan Liga 1, Liga 2 ini kan termasuk salah satu konten yang disiarkan di beberapa media gitu ya. Jadi sebenarnya dari segi konten kan masih ada variasi yang lainnya. Mungkin kalau misalnya Liga 1, Liga 2 tidak bisa ditayangkan lagi karena tidak ada pertandingan, ya kita tahu kan sebentar lagi mau ada Piala Dunia gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau dari segi konten, perusahaan media itu masih memiliki bargaining power-nya masih lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang mungkin yang masing-masing bergerak di lapangannya langsung seperti para klub, pengelola stadion atau properti manajemen itu pasti akan terdampak nantinya kalau misalnya tidak ada kompetisi. Tapi kalau dari segi penyedia konten, penyalur konten itu masih banyak pilihan sih, mau itu ada Piala Dunia ataupun bulu tangkis nantinya atau olahraga yang lain itu kita tahu minatnya masyarakat Indonesia kan untuk mengkonsumsi konten yang seperti itu cukup besar juga sehingga tidak cukup signifikan dampaknya kalau misalnya nanti Liga 1, Liga 2 itu diberhentikan, masih ada konten-konten yang lain yang seperti itu. Berarti masih ada hal lain lah, banyak lah yang bisa menambal ya. Tapi kalau berbicara mengenai Bali Bintang Sejahtera ini, pemilik klub Bali United ini mungkin yang akan terdampak signifikan. Meskipun tadi Pak Robertus katakan kan ada lini usaha yang lain. Tetapi kan yang paling dominan ini adalah klub Liga 1-nya ini gitu. Nah, kira-kira peluang dari saham ini akan seperti apa? Karena kita belum tahu juga ya sanksi yang akan kita terima dari FIFA akan seperti apa. Tapi menelisik dari bola ini mungkin akan terjadi panic selling mungkin atau gimana? Ya mungkin aja. Tapi karena ini kan emiten yang kecil sekali ya, market cap-nya nggak sampai 2 triliun, jadi mungkin nggak banyak juga investornya dan nggak banyak juga kan yang berminat atau memiliki minat tertentu investasi di klub sepak bola gitu. Jadi selama ini juga mungkin belum dari sejak IPO sampai dengan sekarang mungkin belum begitu banyak terbukti kinerjanya seperti apa, belum banyak yang melihat. Jadi menurut kita sih nggak cukup signifikan gitu ya untuk bisa kita perhatikan secara lebih seksama lagi. Masih banyak sektor yang lainnya mungkin yang bisa lebih menarik nih, karena kan sekarang lagi gonjang-ganjing resesi, stagflasi, inflasi, ya tentu itu mungkin bisa menjadi perhatian yang relatif lebih minor dibandingkan dengan prospek emiten yang lain. Pak Robertus, beberapa waktu yang lalu juga kan ada rencana dari Liga 1 lainnya untuk IPO di bursa, sebenarnya udah dari tahun 2021 tapi kayaknya tuh geser ke 2022 dan tampaknya kabar ini juga belum pasti, mengingat ya kondisi ini semakin diperparah dengan kejadian di Malang kemarin. Menurut Anda juga ikut akan mempengaruhi tidak sih? Mengenai rencana go public dari beberapa klub sepak bola itu tentu bisa sangat-sangat berpengaruh ya dengan adanya insiden ini. Jadi ke depannya revenue stream dari penyelenggaraan pertandingan itu tentu akan boleh dibilang hilang sama sekali kalau misalnya kompetisi tidak bisa dilanjutkan seperti pada waktu awal-awal pandemi kemarin. Namun ke depannya tentu untuk para stakeholder yang ada di dunia persepak bolaan tanah air Indonesia itu tentu ke depannya masih harus ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk tentunya dari segi keamanan stadion, juga kesejahteraan para stakeholder yang ada di dalamnya seperti misalnya para pengelola stadion, pemain, official, dan juga keluarganya masing-masing. Bagaimana kalau misalnya kompetisi ini diberhentikan sama sekali gitu untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan, apalagi ada sanksi juga kan, bukan hanya terhadap klubnya tapi juga bukan hanya terhadap kompetisinya tapi juga mungkin nanti terhadap tim nasionalnya juga. Nah, ini tentunya akan
membuat keprihatinan kita supaya lebih ada titik terang lah dari insiden Oke, ini. Pak Robertus, kita tunggu ya seperti apa dampaknya untuk pembukaan perdagangan khususnya untuk emiten bola nanti. Baik, terkait dengan bola sendiri sebelum dilakukannya ataupun mungkin sebelum terjadinya insiden kemarin, ini nampaknya bisa di-capture sebagai satu gestur yang cukup positif dari investor sebelum kemudian penyelenggaraan dilakukan begitu untuk match dari Liga 1 sendiri di 1 minggu kemarin menguat 1,92%. Tapi kita lihat nanti pasca pembukaan, pasca hal yang kemudian terjadi di akhir pekan lalu seperti apa dampaknya terhadap bola sendiri. Apakah akan dilanda aksi jual yang masif, pemirsa ya. Oke, kita beralih terlebih dahulu untuk awal pekan, kemudian juga ini awal bulan Oktober, rilis data makro berupa inflasi yang diproyeksi ini akan melambung nih, Pak Robertus, akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, peluangnya seperti apa dan apa yang perlu diantisipasi? Baik, kalau dari Bank Indonesia sendiri sudah memperkirakan kalau bulan September itu kemungkinan ada inflasi sekitar 5,88% secara year on year. Sementara ya banyak juga yang memperkirakan akan bisa lebih di atas 6% year on year. Tapi secara keseluruhan memang ini sudah boleh dibilang sudah terekspektasi sebelumnya bahwa dengan kenaikan harga BBM ini kan merupakan biaya yang harus dibayar gitu ya dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi itu tentu akan menaikkan inflasi across the board, semuanya akan naik. Jadi kedepannya Bank Indonesia sudah memperkirakan dampak dari inflasi ini akan bertahan kira-kira 3-4 kuartal ke depan sebelum untuk bisa melandai bahkan juga menurun. Jadi ini sebenarnya dampaknya sementara aja, mungkin berbeda dengan apa yang dialami di negara maju seperti di Amerika, Inggris, Uni Eropa yang sebenarnya inflasinya itu lebih disebabkan oleh terganggunya supply chain dan juga kenaikan harga komoditas energi. Nggak seperti di Indonesia, mereka kan tidak ada skema subsidi. Sekarang kan meskipun harga BBM subsidi kita sudah dinaikkan, tapi masih ada komponen subsidi di situ. Jadi relatif inflasi itu setelah adanya lonjakan itu akan tetap terjaga ke depannya seperti yang diperkirakan sekitar 3-4 kuartal sebelum dia melandai dan bahkan bisa menurun nantinya seperti itu, Mbak Prista. Mungkin Anda melihat efektivitas dari naikannya suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap upaya untuk pengendalian inflasi seperti apa, Pak Robertus? Sedikit saja. Bank Indonesia memang sudah mengambil langkah yang preemptif ya dengan menaikkan terlebih dahulu 50 basis poin lebih tinggi gitu daripada perkiraan, tapi ini merupakan suatu kejutan yang baik, direspon dengan cukup baik kan juga waktu itu oleh pasar sebelum terjadinya gonjang-ganjing resesi dan juga stagflasi global gitu ya. Tapi kedepannya pun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kenaikan lagi untuk bisa mengkompensasi gitu dari dampak kenaikan harga BBM yang nantinya akan menaikkan inflasi secara tahunan kemungkinan bisa di atas 6% seperti itu. Oke, nanti akan kita simak ya seperti apa rilis data dari BPS terkait dengan inflasi dan tentunya mungkin kalau naiknya signifikan ya Bank Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk bulan Oktober ini akan kembali menaikkan suku bunga. Nah, impactnya ke IHSG akan seperti apa pemirsa dan apa saham rekomendasi dari Pak Robertus akan kami hadirkan usai pariwara, tetaplah di Market Buzz.